of the data without need to count anything. Ya, jadi tujuannya itu adalah merepresentasikan data biar kita cuma melihat aja sudah bisa tahu sebaran seperti apa. Ya, jadi nggak harus hitung macam-macam, gitu. Nah, itulah pentingnya kalau kelasnya itu class width-nya beda, maka kamu harus menggunakan area proportion. Jadi area dari barnya ini itu merepresentasikan untuk nilai tertentu, ya. Kalau dia class width-nya itu sama semua, ya lebar batangnya semua bisa sama, ya. Jadi kita cuma mikirin tingginya aja. Tapi kalau class width-nya itu beda-beda, maka tingginya saja itu tidak cukup untuk merepresentasikan keadaan sebaran datanya. Oke? So you need to have an area proportion. Jadi harus ada proporsi area. Okay. So if you see this is the y-axis, frequency density, and this is the length, or this is just simply the data. What data? It could be anything. Okay. So what it means by class width is coming from the data. So if you just move this to the other side, what you will have is actually an area. Oke, ya kalau kayak gini, ya ini kita harus hitung yang namanya frequency density dulu karena dia class width-nya beda-beda. Ya. Jadi class width-nya, ingat kalau class width itu adalah upper boundary subtracted by the lower boundary. Boundary-nya gimana nentuinnya? Ingat nggak? If there's no gap between the class, then the number itself is the boundary. Kalau dia di situ tidak ada gap antar kelasnya, berarti angkanya itu adalah boundary-nya sendiri. Tapi kalau ada gap, ya dipotong dulu, ya dicari gapnya, dipotong bagi dua, terus yang kanan dimajuin, yang kiri dimundurin, gitu, ya. So this number 5 is coming from 30 subtracted by 5, and then so on. Okay? And then the frequency density is just the frequency divided by the class width. And then you have the number, and this will be on the y-axis. Ya, jadi frekuensi density-nya itu disebut G. Right? Okay, so simply like this, the drawing. And then, well, yeah, for example here, sometimes we need to find or to estimate from some point into another. So for example here, estimate how many students took between 36 and 45 minutes to complete their homework. Okay, so 36 data is somewhere in this class, right? Until 45 here. So for this one is simply at the middle of the class. Kalau yang ini gampang nih. Ini 45, ya. Kan dia mintanya dari 36 sampai 45. Jadi kalau di sini 45, kalau kita mengambil dari sini sampai sini, berarti yang ini kita cuma ngambil separuhnya, pas. Kalau yang ini, it is pretty simple, ya. Just 32 divided by 2. So data yang kita ambil dari sini itu adalah 16 saja. Okay. Now we have a new problem here. We have 68 in here, but what we need to count here is only just from 36 up until 40. Ya, kita cuma mau ngambil data dari 36 sampai 40. Nah, ini kita mesti ambil berapa dari nomor ini? Ya. Nah, inilah gunanya frekuensi density. Ya. Kalau dari 35 sampai 40 itu merepresentasikan 68 data, maka kalau kita cuma mau ngambil dari 36 sampai 40, itu kita mesti ngambil berapa? Gitu, ya. Nah, gunanya frekuensi density itu di sini. Kita ambil frekuensi density-nya di kelas tersebut 13,6. Ya. Artinya ini kan rumusnya frekuensi density dibagi class width, ya. Jadi setiap class width itu merepresentasikan 13,6 data yang ada, gitu.
Jadi kita tinggal cari range-nya aja di sini. Ya, kita mau cari range-nya berarti dari 36 sampai 40. Jadi range-nya 4. Ya kan? Yang kita punya range-nya itu dari 40 sampai 35, yaitu 5. Tinggal dikali 68. Ya sebenarnya 68 bagi 5 ini kan si frekuensi density itu. Berarti kita kali 4 aja. Ya. Nah, ini 68 bagi 5 itu sebenarnya frekuensi density. Ya. Jadi frekuensi density-nya cukup kali 4 aja. Berarti hasilnya bakal 13,6. Frekuensi density-nya 13,6. Gitu. Karena kita butuh range yang 4, ya berarti 13,6 itu kita kali 4. Oke? Yang 13,6 kali 4 berapa? 13 kali 4 40 tambah 12 52 tambah 2,4 berapa jadi? Berapa? 70 2 atau berapa? Ayo, mana? 13,6 kali 5 40 12 2,4 54,4 kan? Terus kalau kita tambahin itu totalnya 70,4. Jadi estimasi banyaknya student yang ngambil dari ini sampai sini nih waktunya itu ya segini 70,4. Itu kan estimasi ya. Jadi ya kira-kira 70 kalau dalam realnya ya. Karena kan kita bicara ya kalau kita bicara orang ya tentu saja bulannya ke bawah ya karena 0,4 nanti orangnya belum full gitu. Oke? Tapi kalau misalkan 70,8 berarti tetap full bawah. Ya. Karena kan belum complete one. Jadi kalau kita bicara orang kan harus complete kan? Harus bilangan discrete. Oke? Oke, jadi untuk mengambil data sebagian dari satu kelas itu kita bisa menggunakan proporsi area. Ya. Coba di sini. Coba. Example yang kedua. Histogram below display gather 100 people regarding how long in minutes they took to complete a word puzzle. Oke, sekarang pertanyaan yang sederhana di sini. Why should a histogram be used to represent this data? Kenapa kalau kita merepresentasinya menggunakan histogram? Kenapa nggak yang lain? Merepresentasikan data itu kan bisa dengan cara lain. Nanti ada box plots, nanti ada leaf and stem diagram. Yang ini histogram. Kira-kira kenapa kok ini dipilih histogram? Kira-kira histogram itu dipakai kalau datanya gimana? Enggak, maksudnya cara merepresentasikan data itu kan ada banyak caranya. Ya, salah satunya ini adalah histogram. Mau pakai pie chart juga bisa, mau pakai graf juga bisa, gitu kan? Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok ini pilihannya histogram? Kenapa nggak yang lain? Nyicil gue jarang nyicil. Gimana? Lebih akurat. Kamu biar mungkin apa? Penggunaan histogram itu Biar akurat. Nyicil biar atau dipakai saat ukur ini pak. pengen lihat Ukur diagram. datanya. kalau yang lain nggak bisa. Air. Ya, Naik. salah satu alasan kenapa histogram itu dipakai karena di sini datanya continuous. Kan kita bicara di sini time. Ya. Kalau datanya time, most suitable data representation is histogram. Oke? Alright. Nah, kalau yang B jawabannya apa nih? Right?
write down the underlying feature associated with each of the bars in the histogram. Boleh minta aja nggak apa-apa. Tapi enggak Fitur apa Yang yang kemarin minggu lalu juga diasosiasikan minta boleh. oleh setiap batang ini? Kan aku videoin emang buat dibagi. frekuensi. Nanti pas mau ulangan sama videonya aku kasih. Frequency density. Nih, the area of the bar is proportion to the frequency. Tadi kan saya bilang kalau merepresentasikan dalam histogram seperti ini, itu kita butuh proporsi area. Ya. saya jadi Kalau class width-nya beda-beda, kita wajib pakai frekuensi density. Lihat di sini, ini kan barnya, lebarnya itu beda-beda. Yang ini lebarnya 2, bar kedua 1, terus 2 lagi, 1, 1, gitu kan? Jadi kan ini beda-beda class width-nya. Kalau class width-nya beda-beda, ya tentu saja kita wajib pakai frekuensi density. Nah, yang terpenting dari bagian ini itu adalah proporsi area. Ya. Jadi dengan melihat gini aja kita tahu mana yang isinya paling banyak. Ya, cukup lihat bandingkan aja areanya. Ya, bandingkan aja areanya. Iya keren. Ini Kalau lihat dari areanya, ini kotak-kotak kecilnya kita harus hitung ya. Ini satu kotak kecil ini, yaitu buat hitung areanya. Di sini contohnya ya, given that 5 people complete the puzzle between 2 and 3 minutes. Find the number of people who complete the puzzle between 0 until 2 minutes. Jadi, untuk bar yang 2 sampai 3 menit, ini itu merepresentasikan isinya 5 orang. Kalau yang di sini jadi berapa? Gitu. Ya. Gimana? Bisa nggak? Ingat kata kuncinya yang tadi, histogram itu yang paling pentingnya itu adalah proporsi area. Area proportion is the main important thing in histogram. Okay? So just count the area of this bar. We have 1, 2, 3, 4, 5. And then 1, 2, 3, 4, 5. So the area here is 25. 25 represent for 5 people. Ya, jadi 25 area itu merepresentasikan 5 orang. And then for this from 0 until 2, what we have here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 20 now. So what if the 20 area will represent? Ya tinggal pakai sebandingan kan, ini tinggal dibagi. Ini kasih sama dengan. Udah ya tinggal dikecilin. 5, 4. Ya udah ya sama 4. Gitu. Jadi kita tahu bahwa ini itu isinya 4 orang. Gitu. Yang lainnya juga sama. Gitu. Ya. Kita tinggal ngitung areanya aja. Dari sini ke sini 10. Ini udah berapa tingginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 80. 80. Kalau 80 berarti berapa? Berapa orang itu isinya? 4 kali. Ya pakai ini lagi sama. Kalau 25 itu buat 5. Kalau 80 buat berapa? 16. Tuh. Ini kan tinggal dibagi 5. Berarti 16. Berarti ini isinya 16. Gitu seterusnya. Oke? Mau itu ya? Saya. Jadi intinya adalah area proportion itu adalah main idea-nya. Itu siapa? Oke, nah ini Secara awal. Saatnya jam Iya. pelajaran ketiga. Ada dia. It's time to begin. Nah iya buat MTK. Buat apa itu? Anak. Buat MTK. Suatu saat. Maksudnya, Izin, saat gak sih? Kalau di live aja cowok. Jadi biar
Biar apa? Biar nggak memori lu penuh. Nanti ku upload ke YouTube terus kehapus video di galerinya. Sama. Langsung live aja. What is this Live. outlier? Is an extreme Pakai value wifi kan kencang. that lies outside the overall pattern of the data. Ya, outlier itu adalah data yang beda sendiri, ekstrim, di luar pola. Ya, itu bisa disebut sebagai kadang anomali. Ya, Outlier. kalau bahasa Indonesia-nya apa tahu? Outlier itu Kejanggalan. Apa? bahasa Indonesia-nya outlier itu apa? Di luar. Ya, lapisan luar. Satu luar. Garis luar. Kakak, apa tadi kulit? Istilah Indonesia-nya itu adalah pencilan, Apa itu, Sir? yaitu outlier. Oh, Pencilan. saya Istilah Indonesia-nya itu pencilan. pencilan. Ya, pencilan. Data yang terpencil gitu maksudnya. Data yang terisolasi dari yang lainnya, beda sendiri gitu. Ya. Coba ini Nanti video. Oke. Nanti aja. aku miring. How to count the definition? Well, the definition of an outlier could be any value that Iya. is either greater Jangan than nggak this apa susah kelihatan. or less than this. Ya, jadi outlier itu bisa ekstrim atas, bisa ekstrim bawah. Ya. Nah, menghitung yang ekstrim atas itu kalau dia lebih besar daripada range ini. Jadi Q3 ditambah K dikali Q3 kurang Q1. Q3 kali kurang Q1 itu adalah IQR. Ya. Jadi ini sama aja tulis Q3 ditambah K dikali IQR. Ya. Itu batas ekstrim atas. Kalau dia datanya lebih besar daripada ini, itu dia udah langsung masuk kategori outlier. Ya, itu berarti ekstrim atas. Tapi kalau mau ngecek apakah dia ekstrim bawah, itu pakai Q1. Ya, Q1 dikurangi, mundur dari Q1 mundur sejauh K dikali IQR. Ya. Nah, K di sini itu bisa berbagai macam definisi, ya. Cuman umumnya yang kita pakai adalah 3/2 atau 1,5. Tapi ini bisa jadi sesuai definisi outlier masing-masing dari setiap data. Ya, tapi untuk yang bab ini kalau nggak dikasih tahu maka K-nya itu adalah 3/2. Gitu. Oke. Oke, jadi mengidentifikasi apakah dia itu merupakan data ekstrim atau bukan, itu mengeceknya data di atas Q3 atau di bawahnya Q1. Ya. Dengan sejarak K dikali IQR. Q3 kurangi Q1. Oke. Jadi kalau datanya masih di dalam, berarti dia masih data normal. Kalau sudah di luar, ya berarti dia sudah masuk ke outliers. Ya. Contohnya yang di sini ya. Nih, an outlier is an observation that falls either 1.5 times the IQR above the upper quantile or 1.5 times IQR below the lower quantile. Ini cuma pembahasan dari yang rumus tadi ya. Oke, jadi kita mau ngecek apakah di sini ada outlier atau tidak dari data yang ada ini. Ya, dari sini kita harus menentukan dulu Q1, Q2 dan Q3. Q2 proses. Ya, yang kita butuhkan adalah Q1 dan Q3. Ya, ingat kalau kuartil itu you must order start from the smallest up until the highest. And what we have here is already order. Ya, ini sudah diurutkan. Oke. Datanya ada 30. Ini singular data, bukan group data. Jadi kalau datanya singular, harus perhatikan jumlahnya ganjil atau genap. Ya, karena di sini genap 30. Ya, berarti dia harus ada di antara untuk yang Q2. Ya. Q2 tidak pas. Tapi Q1 pas. Kenapa? Karena separuh pertamanya 15. Separuh data 15. Berarti 15 tengahnya itu data ke 7. berapa? Tinggal 15 tambah 1 bagi 2. Ya, 15 tambah 1 bagi 2 berarti data ke 8. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Untuk Q1. Ya. Untuk Q3-nya juga urutan ke-8 dari separuh kedua. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Tuh. Oke. Nah, setelah kita ngambil ini Q1, ini Q3, nah kita bisa hitung IQR-nya. Nih. IQR. Nah, baru kita bisa mendefinisikan IQR itu ada di atasnya Q3. Sorry, ini Q1 ya. Kalau di bawahnya Q1. Kalau ini definisinya 1,5 dikali 0,8 berarti 2. Or greater than, atau di atasnya Q3 5,2. Nah, berarti yang masih dalam data normal itu dari 2 sampai 5,2. Di luar itu sudah termasuk outliers. Berarti ada nggak outliernya? Yang di atas nggak ada, karena dia ini batas atasnya 5,2, paling tinggi 5,1. Berarti batas atas tidak ada outlier. Batas bawah paling kecil 2, tapi kita punya 1,7. Berarti 1,7 ini masuk dalam kategori outliers. Oke. Bisa dipahami? Gampang ya? Bisa. Bisa kan? Terus 1,5 dari mana? Gimana? Yang 1,5 Ngerti, ngerti. dari 0,8. Yang mana 1,8? Yang 3,2 kurang 1. Oh, ini berarti kalau tidak. 0,8 itu apa? Oh, ini batas bawah, ini kan Q1. Ya. 3,2 itu Q1. Dikurangin 1,5 ketentuannya dari IQR. IQR-nya kan 0,8. Ya. Jadi mengetahui batas bawah. Batas bawah yang belum jadi outliers. Q1 dikurangin 1,5 dikali IQR. Di sini dapatnya 2. Jadi batas bawah yang paling kecil yang belum dikategorikan outlier itu 2. Oke. Bisa dipahami semua? Bisa ya? Oke, terkadang kalau ada anomali, kadang anomali itu bisa jadi yang outlier tadi itu tergantung pada saat menganalisis data ya, bisa kita masukkan, tapi bisa juga kita buang, ya. Jadi ini terserah. Kalau menganalisa data ada outlier itu bisa dibuang atau bisa juga diambil, juga nggak apa-apa, ya. Tapi biasanya kalau anomalinya diambil atau outliernya diambil itu biasanya mengubah analisis, ya, karena namanya juga anomali. Oke. Oke, outlier itu bisa juga dikategorikan gini ya. Misalnya dari rata-rata itu dihitung jaraknya. Kalau yang ini higher than mean plus 2 standard deviation. Ini sigma, ini standard deviation. Ya. Jadi outlier itu bisa juga dikategorikan kalau data itu di luar dari jarak ini, itu berarti dia outlier. Ya. Nah, rata-rata itu kan mean, itu kan dia yang namanya central tendency. Nah, biasanya kalau menggunakan central tendency, maka dia yang dimaksud dengan outlier itu ke kanan sama ke kirinya. Mau dibandingkan berapa standard deviation? Ya tergantung soalnya, tergantung analisis datanya. Bisa jadi di sini 2 standard deviation, berarti 2 standard deviation ke kanan atau 2 standard deviation ke kiri dari rata-rata, dari mean. Gitu. Oke. Intinya data itu harus dibatasi kanan sama kirinya, mana yang bukan menjadi outlier. Karena outlier itu ada outlier bawah, ada outlier atas. Gitu. Oke, ada ekstrem bawah, ada ekstrem atas. Okay, the next thing about data representation is box plots. Jadi cara merepresentasikan data selain tadi histogram itu adalah dengan yang namanya box plot, atau nama lainnya adalah box whisker diagram.
box whisker. Whisker. Box whisker. Whisker itu apa? Whisker artinya kucing. Ya, kumis kucing. Ya, kenapa begitu ya? Karena di sini ada kumisnya nih. Ini ada kotak, ada box. Ini ada kumisnya. Ya. Makanya namanya box whisker. Oke, nah box whisker itu gambarnya gimana ya? Seperti ini ya. Jadi ada box. Nah boxnya itu yang batas kirinya itu menyatakan lower quartile atau Q1. Batas kanannya itu menyatakan upper quartile. Yang di tengah ini bisa dari garis, tapi kadang bisa juga dia cuma tanda plus doang. Gitu. Ya, jadi terserah mau pakai tanda plus doang boleh, mau pakai garis lurus begini juga boleh. Pokoknya yang di dalam box itu adalah median atau Q2. Oke. And then, nah ini ada whiskernya nih. Whiskernya itu adalah lowest value, but that is not yet an outlier. Jadi ini adalah data terkecil yang masih dikategorikan non outlier, bukan outlier. Ya. Kemudian di sini juga yang batas paling atas yang bukan outlier. Kalau ada outlier itu kita kasih X seperti ini. Ya. Atau misalnya X di luar atas gitu. Nah, gitu. Itu berarti outlier. Oke? Nah, kalau gambar box plot ini datanya harus on scale, ya. Jadi jarak dari satu ke satu angka itu harus konsisten, nggak boleh sembarang bikin skalanya, ya. Karena tujuan dari grafik ini untuk mengetahui sebaran datanya, ya. Jadi kita nggak perlu tahu data spesifik, kita melihat sebaran datanya. Kalau ininya panjang, berarti IQ-nya jauh, gitu. Karena boxnya itu kan antara Q1 sama Q3. Jadi kalau boxnya panjang, berarti kita tahu nih IQ-nya lebar nih. Kalau boxnya kecil, berarti IQ-nya kecil. Gitu. Makanya skalanya harus benar. Nggak boleh ngasal. Ya. Ya, contohnya yang bisa digunakan untuk membandingkan seperti ini ya. Jadi misalnya ada box plot yang males, ada box plotnya female. Terus kita membandingkan. Ya, biasanya kita membandingkan datanya cukup melihat antara maksimal minimal sama sebarannya atau IQR. Ya. Jadi when comparing the data, you should compare a measure of location and measure of spread. Ya, measure of spread itu adalah IQR-nya. IQR-nya bisa dilihat dari lebar boxnya. Ya. And then juga measure of location itu mediannya. Ini dari sini kelihatan mediannya female itu lebih kecil daripada mediannya male. IQR-nya male lebih lebar daripada IQR-nya female. Gitu. Oke? Easy right? And that's it for today. You must open up your manage bag. Of course, you'll have another exercise. Oh my god. Udah, lu enak banget. Wih,